apa aja nih yang dibawa nih di pagi hari ini Bu? Ini, Bisa dijelasin nih? iya. Ini sampelnya aja, kayak kunyit asam sirih plus atau kunyit asam sirih manjakani. Oke, kenapa plus tuh? Plusnya artinya ada manjakaninya untuk khusus ibu-ibu, jadi biar kelihatan menarik ya, plus ya, ada manjakani ini khusus. Ya. Terus ini jahe komplit, ini seperti jahe secang, jahe serai dan apa tuh dari satu tak kasih nama jahe komplit sendiri. Oh, jahe komplit sendiri. Agar gak kebanyakan macamnya, ya jahe komplit simple gitu aja. Oke, sebenarnya ada temulawak, terus kencur, sungke, cuma ini berhubung nggak sempat. Ini sampelnya aja, jadi ini yang jenis instan seperti beras kencur ini tidak ada. Ya. Oke, terus ini jahe komplit juga, jahe merah komplit instan. Oke, ada jahe-jahenya ya, khusus jamu deh pagi hari. Yang instan gitu. Yang lainnya belum, nanti ini insya Allah sebentar lagi. Ya. Oke Bu, untuk dari jamu yang sudah dibuat ini Bu ya, ada sirup sedikit mungkin. Dan beras kencurnya, nah itu harganya berapa sih Bu? Yang untuk cair seperti ini, bentuk minuman segar ini rata-rata 7.000. Oke, terjangkau ya, 7.000 ya. Kami dalam bentuk fresh selalu anget. Iya, botolan ya. Iya. Ini masih anget nih katanya. Ya. Awalnya sih ya sebentar sembarang lah botolnya belum, itu yang penting bersih nggak. Setelah ada pelatihan terus ada melihat seperti ini arahan, jadi botol yang dari pabrik langsung yang sesuai lah dengan konsumen, pantas dilihat di mana aja yang sekira meyakinkan seperti inilah. Jadi siapapun nggak perlu ragu lagi, jadi mantap lah insya Allah dengan penampilan rasanya juga. Rasanya oke ya. Nah, insya Allah tadi kan Ibu mengetik nih dia yang saya bacakan tadi nih teman-teman, awalnya iseng nih praktik bikin jahe serai, nah lalu jadi penjual jamu. Nah itu mungkin gimana tuh ceritanya Ibu? Ceritanya ini ada grup orang tua ya, Basirat Family gitu namanya tuh. Nah ada dangsana gitu. Ya kakak itu WA, ini ada jahe merah, serai, gula aren, bisa mengobati asam urat, kolesterol, jangan racun dan lain. Tak praktekkan, saya langsung praktek itu nggak sedikit, banyak ya. Terus siapa ini yang minum, coba tak bungkusi. Nah terus itu coba tak tawarkan kantor polisi, siapa pada suka. Responnya suka semua. Pada suka, terus itu pada pesan lagi, ada yang semakin banyak, semakin ada yang pesan yang lain-lain juga. Jadi akhirnya jadilah bakul jamu. Dan sekarang ini membuat ini apa itu Ibu memerlukan orang lain atau Ibu sendiri nih yang membuat dari jamu ini Bu? Selama ini masih sendiri ya. Kadang-kadang paling tenaga sedikit-sedikit tapi termasuk masih sendiri. Jadi biasanya saya masih sampai siang baru selesai itu makannya itu karena sendirian. Dan saya ingin itu selalu fresh anget ya. Anget saya nggak bisa dingin. Kalau ini terutama ini jahe ini yang memang favorit andalan. Tapi ini sangat rewel. Kenapa jadi ini rewelnya tuh gini. Rewelnya tuh kalau dingin, nanti kalau ngedarnya agak berapa jam aja tuh sudah kadang-kadang kayak ubah rasa. Soalnya kepikirannya tuh pengennya itu bisa awet tapi aman untuk kesehatan. Nah belum dapat itu. Belum dapat caranya. Jadi harus itu kesiangan Bu, selalu kesiangan terus gitu. Oke, baik. Nah ini untuk penjualnya ini sendiri sih Bu ya, kadang-kadang saya lihat Ibu ini berkeliling nih. Iya. Nah, apakah nggak ada geranya gitu Bu di rumah atau di pelihari ini Bu? Belum ada. Apakah ke depan mau bikin gerai gitu, memperluas usaha gitu ya? Andai memungkinkan ya pasti Allah ada gitu. Pikiran tuh di benak yang masih kecil lah gitu. Ada sih pikiran seperti itu kalau bisa. Nah untuk sehari ini sih Bu, bisa memproduksi berapa yang botolan sama yang bungkusan ini berapa sih Bu? Dalam sehari bisa memproduksi gitu?
Ini berhubung pandemi ya, sudah sejak lama kan pandemi ini. Itu sih nggak terlalu banyak. Misalnya yang orang kantor yang saya kasih gitu kan, biasanya itu kan masuknya aja bergilir. Terus itu jam kami datangnya mesti jam orang sudah istirahat. Apa itu kendala yang paling berat? Iya, cuma ya kalau full mungkin bisa sehari hampir 100 bisa. Kalau dalam keadaan normal, tapi kalau berhubung COVID kayak gini, kadang-kadang bawa 60 aja ada sisa. Iya. Tapi itu kan nggak bisa tiap hari. Nggak bisa tiap hari. Iya. Nah kalau itu kan saya itu wilayahnya itu nggak terlalu jauh, belum ya. Karena ibu sendirian dan jajakannya nggak terlalu jauh, yang capek juga ya, terlalu jauh-jauh ya. Nggak yakin. Karena capeknya nggak antara dari luar nggak capek ya. Cuma gini wilayahnya belum yakin gitu. Ya, wilayahnya sampai mana nih ibu berjualannya nih bu? Di Kamar Behari, di rumahan, di itulah yang sini-sini aja. Oke baik. Nah nanti kita akan mengulas lagi nih bu tentang jamu-jamu yang ibu bawa dan yang berseluncurnya ya kan. Dan kita akan lanjut ke Ibu Rusdiana. Oke ibu, mungkin apa nih yang dibawa nih dari ibu, produk-produk ibu yang ibu bawa? Dari produk pelangi sasirangan yang kami bawa hanya kaos sasirangan. Oke, baik. Nah untuk namanya nih bu, kenapa jadi nama pelangi sasirangan? Nah itu terinspirasi dari mana sih? Bisa ceritain? Terinspirasi dari melihat kan semalam tuh membentuk kelompok ada hujan gerimis timbul pelangi. Di situ terinspirasinya. Setelah hujan pasti ada pelanginya. Ya, jadi itu aja gitu ya. Gitu. Baik. Nah untuk ibu sendiri apakah kaos aja yang dibikin atau mungkin ada yang lain? Kain itu di sasirangan. Oke baik. Itu motif-motifnya apa aja sih bu dari pelangi sasirangan mungkin? Kami ini tidak mengkhususkan motif apa yang dibikin, soalnya kami menjahitnya saja atau mungkin atau gimana gitu? Request orang pesanan aja. Oke. Jadi mungkin request pesanannya itu berapa sih bu? Minimal ordernya atau satuan gitu boleh ya? Kalau satu belum bisa dibikinkan. Kalau 5 atau 3 bisa. Oke, itu minimalnya 5 atau 3 ya bu ya. Oke baik. Nah ini untuk pengerjaan sendiri ibu dibantu berapa orang sih bu? 5 orang pak. 5 orang ya. Oke baik. Untuk pemasarannya sendiri sudah sampai mana nih? Alhamdulillah sampai Tabalong. Alhamdulillah sampai Tabalong. Nah itu bisa mempromosikannya itu di mana tuh bu? Atau media sosialnya ada, outletnya ada di mana gitu, bisa ceritain bu? Dari Facebook yang namanya Rusma. Instagram Pelangi Sasirangan Kandangan Lama. Itu aja ya bu ya. Oke baik. Untuk gerainya mungkin bu atau yang terdengar nih mau lihat prosesnya gitu, ibu membuat dari kainnya itu sasirangan yang lain mungkin. Nah itu di mana bu tempatnya bu? Tidak ada siapa yang mau pesan dibikinkan. Tidak ada gerai. Itu kalau pesannya itu di mana nih? Atau mungkin ada nomor HP-nya atau WA-nya gitu, nah itu bisa disebutkan bu. Sudah di Facebook kan sudah diterapkan nomor kontak WA-nya. Oke baik. Nah ini produk-produk ibu yang ibu bikin dan ibu jual ini ada nggak dititipkan di Dekra Mazda atau di tambah ulang seperti promosi-promosi gitu tuh? Di Dekra Mazda ada 2. Tapi habis sudah. Habis. Kenapa tuh jadi habis tuh? Banyak banget kan yang beli atau gimana? Enggak tahu. Soalnya harus lama menitipkan di sana, nggak bisa lagi ke situ. Karena kebanyakan yang dikerjakan di sana. Oke baik. Untuk ibu sendiri nih, ada nggak produk-produk lain selain yang kaosnya tadi ini? Di masa pandemi saat ini kan banyak pastinya berinovasi karena ibu ya. Karena kita harus meningkatkan ekonomi dalam berusaha gitu. Nah itu sendiri ibu gimana nih berinovasinya? Atau mungkin ada semacam gini nih bu ya, gambarannya ada pelaku UKM yang datang ke sini sama seperti ibu juga usahanya, mereka
mungkin terdampak ya Bu ya dari segi perekonomian, dari segi usahanya, mereka memberikan inovasi-inovasi terbaru seperti membuat masker. Nah, dari Ibu sendiri gimana nih Bu? Inovasi yang kita buat selama corona tidak ada Pak. Terus? Kami kan guru PAUD Pak. Jadi tidak ada yang tidak bisa memikirkan apa yang inovasi yang akan datang. Baik. Yang penting kami ingin mensejahterakan gurunya, tidak terfokus sama iuran sekolah. Oke, baik. Nah, itu membagi waktunya dengan pekerjaan Ibu sebagai guru PAUD nih Bu. Nah, itu gimana bisa diceritain gitu? Untuk membagi, kan orang tuanya yang bekerja, kami yang menjaga anaknya. Oh ya, oh gitu ya. Oh oke. Ibu ini memanfaatkan para anak-anak yang Ibu didik, ya kan? Sementara orang-orang itu membuat semacam rajinan-rajinan sasirangan ya Bu ya di kelompok-kelompok Ibu yang Ibu buat gitu kan? Oke, baik. Nah, ini kendalanya apa sih Bu dari Pelangi Sasirangan sendiri Bu di saat ini Bu? Kendalanya pewarnaan pembay. Kenapa tuh jadi kendalanya di pewarnaan tuh? Kurang jelas. Bisa kurang sama kayak itu Pak. Kada paham lagi. Kada paham lagi. Harus belajar dulu ya, belajar lagi ya Bu ya. Oke, baik. Nanti kita akan terus lagi nih teman tentang Pelangi Sasirangan nih. Baik. Kita akan ke Ibu Debbie Arisanti nih. Oke, Ibu Debbie Arisanti, produk apa nih Ibu yang Ibu bawa nih di hari ini Bu? Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih banyak kepada semua pihak yang sudah membantu saya dan memasukkan saya di grup IKM Tala ini. Hari ini saya membawa produk masker dari kain sasirangan. Ini ada juga yang sama seragam seperti baju saya pakai. Jadi saya ikut juga gerakan gelianan. Gerakan membeli punya kawan. Iya, gerakan membeli punya kawan. Jadi kain-kain sasirangan dari teman-teman seperti tempat Vanessa Sasirangan, ada juga di tempat Pak Radita. Yang di Tambang-Ulang. Itu kita ada yang bikin baju, bikin masker, ada juga yang kadang minta bikin tas kecil. Dari Sasirangan. Cuma tasnya saya belum bisa yang ibaratnya yang bagus-bagus lah. Ibaratnya cuma kayak Ibu tolong bikinkan yang Ibu bisa aja seperti ini. Yang bisa ya buat apa tempat buku tulis gitu aja. Nah, itu menjelaskannya kepada pelanggan gimana sih Bu? Karena itu kan Ibunya belum bisa gitu membuat tas yang mungkin pesanan mereka. Iya kan tergantung request, saya kan penjahit saja. Penjahit saja ya. Nah, untuk Sasirangan sendiri Ibu ini bekerja sama tadi Bu ya? Iya, saya bekerja sama. Nah, untuk sehari itu bisa menjahit berapa kain sih Bu? Kalau kerjaan masker ini kemarin satu hari ada target yang sampai 100 pieces selesai sehari. Selesai sehari? Iya. Itu apakah mungkin dibantu dengan orang lain atau Bu? Yang kemarin memang ada sih yang dibantu, ada kan kita sudah punya tim pemotong ada, tim yang hitung-hitung mintanya itu ada, jadi kita tinggal jahit-jahit aja. Baik. Jika pendengar nih Bu ya mau request atau ingin pakai jasa Ibu nih, nah itu mungkin dari menghubungi Ibunya gimana nih Bu? Saya tidak memasarkan produk itu apa? Mungkin mau di Facebook. Ibaratnya apa? Udah sempat buka-buka Facebook lagi karena sibuk menjahit. Maksud saya gini Bu, untuk memakai jasa Ibu gitu, kalau mau jahit-jahit nomor kontak personnya. Nah, ya itu bisa disebutin Bu. 0887 44 68 8976. Baik, kendalanya sih dari Arts Collection ini apa sih Bu? Dari Ari Collection ini kendalanya
tidak bisa cepat selesai lah kalau ngejahit lah. Oh, oke, itu kendalanya ya. Iya, Bu, ya. karena sendiri, kemarin kan sendiri, tapi sekarang alhamdulillah karena sudah punya teman-teman di IKN ada yang bantu. Oke, baik. Nah, itu kan tadi ada masker yang disebutkan ya Bu ya. Saya mungkin dari itu kan ikut di pelaku semacam Gelianang tadi Bu ya. Nah, itu ada nggak Bu ya dari peran pemerintah gitu Bu untuk Ibu sendiri untuk membuat masker perkiraan 1000 nih. Nah, itu ada nggak sih Bu dari Ibu sendiri dapat program itu? Dapat program? Iya. Alhamdulillah kami kemarin sudah dapat program Pak. Berapa masker tuh Bu untuk dibuat? Karena kan kebanyakan nih pelaku UKM yang seperti penjahit kan ya, ada masker saya mau dibuatkan 10.000 gitu. Nah, itu pun dibagi sama-sama dengan pelaku IKM di Tanah Laut juga. Nah, itu Ibu sendiri dapat berapa? Saya kemarin kebagian dapat 500 aja. 500 aja. Oke, itu pun sudah cukup ya Bu ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, untuk masker sendiri Bu dijualnya berapa tuh Bu? Kalau ini masker dijual dengan harga 10.000, 3 lapis. 3 lapis 10.000 ya, terjangkau ya Bu ya, masih harga pasaran lah ya. Oke, baik. Nah, itu teman-teman dari Art Collection dari Bu ya. Di sini Art Collection bacaannya. Jadi saya baca. Oke, baik. Nah, ini Bu, peran di Snakerin ada nggak sih Bu untuk produk-produk Ibu yang Ibu jual ini Bu, untuk mungkin dari segi pelatihan, mungkin dari segi pemasaran atau gimana? Iya, oke. Ada. Mulai dari dorongannya ada, pelatihannya juga ada, dan jadi bisa bikin surat izinnya, namanya itu ada. Ya, itu yang bisa mengaruhi produk jadi lebih kelihatan pede ya, ke penjualan namanya, masuk kantor pun bisa lebih pantas lah. Oke ya, dilihatnya ya Bu ya. Oke, baik. Mungkin dari segi pelatihan Ibu pernah ikut di mana sih Bu dari peran di Snakerin sendiri Bu? Atau mungkin Ibu pernah ikut di BLK mungkin? Oh iya. Sebelumnya ada juga pelatihan dari Dinas Kesehatan, dari Lisa dulu yang mengambilnya, terus lama-lama ketemu dengan di Snakerin ini dan masuk grup IKM. Ada sih pelatihan. Sebelum ini latihan di BLK dengan juru yang sudah lebih pengalaman lah, ini dibantu dengan Bu Putri dan lain-lain tuh. Terus jamunya dirubah dengan kemasan yang lebih seperti ini lah. Ini. Terus ada tambahan seperti ini yang sebelumnya belum ada. Sebelumnya belum ada. Nah, kenapa jadi bisa itu ada? Itu karena di situ latihan, ada latihan, jadi bisa, setelah bisa pengen produk sendiri juga. Cuma ini kendalanya ya pemasarannya, kalau lokal tuh termasuknya saingannya termasuk masih kita boleh bersaing ya Bu ya, tapi rezeki berbeda mungkin. Alhamdulillah ya, walaupun gitu ada. Baik. Cari terobosan. Iya. Oke, baik. Nah, ini kan Bu, tadi saya lupa nih, kenapa minuman segar Mama Wulan? Nah, itu terinspirasi mungkin dari nama anak atau gimana Bu? Oh iya. Mama Wulan itu adalah nama saya, mulai dari awal punya anak pertama itu kan nama anak pertama Wulan. Jadi orang manggil Mama Wulan. Jadi daripada saya bingung dari nama, ya sudah ibarat nama saya sendiri aja, Mama Wulan. Mama Wulan aja. Oke. Nah, ada nggak sih Bu kendala mungkin dari bahan-bahannya yang Ibu produksi untuk penjualan jamu ya, minuman segar Mama Wulan ini Bu? Alhamdulillah untuk bahan-bahan mudah saja, di pasar ada. Atau mungkin ada bercocok tanam di belakang rumah atau gimana gitu ya? Kalau itu belum, cuma ada sebagian di daun sirih seperti itu. Alhamdulillah menjual sendiri melimpah, daun sirih. Jadi saya itu bikin ini sirihnya itu terasa banget karena itu nggak beli banyak banget. Cukup sendiri di rumah ya Bu ya. Jadi kita ini menjual tapi kita harus merasakan dulu. Nah, karena itu kan nantinya
akan diminum orang lain. Iya, saya juga rasa enak, ya. Kalau kita rasa enak, wah ini mantap aja nih. Nah, mungkin nanti akan dirasakan oleh orang lain. Ya. Nah, respon sendiri nih Bu dari berjualan di mana-mana di kantor-kantor. Nah, itu dari respon orang-orang gimana Bu? Responnya gimana sih? Baik atau mungkin akan menghubungi ibunya di mana sih Bu? Gitu. Dari jam berapa sih Ibu berjualan? Mungkin ada yang gitu. Ya, ada. Alhamdulillah ada juga yang jadi pelanggan setia. Oke, baik. Nah, untuk melihat nih, boleh nggak sih Bu lihat proses pembikinan minuman segar Maulan ini Bu? Ini mau ke rumahnya, waduh, saya mau lihat nih gimana Ibu membuat dari minuman segar atau yang dari bungkusan itu Bu. Nah, itu gimana? Boleh nggak sih Bu? Boleh aja. Oke, nah untuk pesanan secara online atau gimana secara daring gitu Bu ya. Nah itu bisa pesan lewat mana sih Bu? Atau ada aplikasi mungkin sosial media gitu. Nah gimana tuh Bu? Bisa untuk pemesanan bisa menghubungi saya lewat WA dengan nomor 0813 48 12 1548. Oke, baik. Itu situ teman-teman ya. Jika kalian ingin pesan dari minuman segar Mama Ulan setiap hari ready gitu ya. Insya Allah bisa. Insya Allah bisa. Oke. Nah itu wilayahnya di mana sih Bu? Kalau mau pesan dari Ibu sendiri Bu, wilayah yang Ibu berjualan? Wilayah saya itu Angsel, Lehari. Lehari. Ini aja. Itu aja. Itu aja ya. Iya. Ini situ aja ya Bu. Ya itu ada. Dan omsetnya Bu sekarang gimana nih Bu? Alhamdulillah ya. Dalam sehari mungkin ratusan atau Bu gitu. Oh iya gitu ya. Ini malu aja. Ya Bu, mungkin karena kan saat ini kan kita di masa pandemi ya Bu ya. Iya. Karena di masa-masa saat ini kan kebanyakan dari pelaku UMKM ada yang turun drastis penghasilannya dari mereka membuka usaha. Nah itu sendiri ada juga yang setengah naik atau dana ada yang naik banget. Nah dari Ibu sendiri gimana nih Bu? Karena kan ini sangat bermanfaat nih Bu ya. Kan ini minuman segar semacam herbal gitu. Iya. Penunjang sebenarnya. Penunjang imun untuk kami ini yang meminum. Ya kan? Nah itu sendiri gimana Bu? Ada segi baik, segi tidaknya. Segi baiknya selalu ada aja yang merasakan ini khasiatnya baik, ini produknya baik. Nah itu bikin senang hati lah. Senang ya Bu. Iya, suka dukanya di situ ya Bu. Iya, tapi ada juga yang mungkin karena saya masuk agak dingin, terus berapa jam baru sampai situ mungkin agak gimana itu responnya kurang baik itu ada. Cuma ibaratnya itu patah satu tumbuh seribu, alhamdulillah. Tapi nggak terus begitu ya? Nggak terus itu karena saya kan prinsipnya itu yang penting saya itu bikinnya itu benar-benar dengan baik, dengan ya ibaratnya diminum sendiri juga oke. Ya. Dan untuk kesehatan saya itu orangnya itu memperhatikan lah walaupun mungkin ada yang gimana, cuma saya itu sebenarnya itu bertujuan untuk kesehatan lah baik, yang bersih, yang siap diminum tuh layak untuk siapapun. Ya, siapapun mantap sekali. Nah, yang penting layak untuk siapapun teman-teman ya. Nah itu dari plusnya ibu-ibu yang saya tangkap nih. Baik, kita akan lanjut ke Ibu Rusdiana nih. Oke, baik Ibu Rusdiana, gimana nih? Mungkin saya mau tanya peran di Snakerin untuk usaha-usaha yang Ibu rintis mulai dari nol sampai sekarang nih, gimana nih? Alhamdulillah sangat membantu Pak. Mungkin ada dari segi pelatihan ada nggak sih Bu? Pelatihannya dari desa kemarin tuh Pak. Desa ya, jadi di situ dari penyempatan ya Bu? Iya. Oke, ada. Saya pernah lihat dan itu ada dokumentasinya juga ada saya. Nah itu pelatihannya berapa hari sih Bu? 3 hari. 3 hari. Nah untuk dari manfaat pelatihan itu sendiri gimana nih? Manfaatnya sangat bermanfaat, sangat berguna untuk guru maupun orang tuanya. Oke, baik. Suka dukanya nih Bu untuk berjualan atau membuka usaha dari Pelangi Sasirangan sendiri nih, ada nggak Bu?
suka dukanya itu pasti ada. Dari kritikan orang, dari segi pewarnaan itu kan wajar. Ya wajar sih. Dari kritikan itu tadi bisa membuat kita maju gitu mungkin ya. Oke, baik. Itu teman-teman ya, dari Ibu Rusdiana ya. Beliau ini seorang guru PAUD dan juga pengrajin sasirangan ya Bu ya. Oke, baik. Nah, untuk memulai mengrajin sasirangan sendiri itu jam berapa sih Bu? Dan sehari itu bisa mendapatkan berapa tadi Bu? Dalam sehari itu bisa mendapatkan 3 lembar kain atau 3 lembar baju kaos sasirangan. Oke, baik. Ini ada nggak sih Bu, Ibu ini bekerja sama dengan sekolah gitu mungkin ya Bu ya, untuk pembuatan kain sasirangan gitu. Ada nggak sih Bu? Di sekolah? Belum ada ya. Oke, baik. Nah, untuk rate harganya tadi berapaan sih Bu, dari modal dari sasirangan itu sendiri dan yang belum jadi mungkin? Kalau baju kaos sasirangan sesuai ukuran Pak, dari ukuran S sampai L harganya 100, dari XL sampai XXL 110. 110. Aduh, ini masih terjangkau banget ya untuk untuk saya nih Bu ya. Itu untuk laki-laki paling 100 Bu ya. Iya. Oh, kalau perempuan gimana Bu? Kan itu banyakan dulu ya. Gimana tuh? Iya, sesuai ukuran tadi Pak. Sesuai ukuran ya. Oke, baik. Nah, ini mungkin penjualannya sampai ke, tadi kan Ibu menitipkan di Dekra Masda ya Bu ya. Nah, kalau ada nih pesannya dari sosial media atau dari Facebooknya yang Ibu sebutkan tadi, nah itu gimana, menyanggupi nggak sih Bu kalau mereka order banyakan gitu? Insya Allah. Insya Allah ya. Oke, paling banyak berapa sih Bu? Banyak 16 lembar kain. Bisa baju kaos sasirangan ini ada sampai 21 satu lembar. 21 lembar itu langsung jahitnya atau gimana gitu? Langsung jahit. Nah, itu langsung jahitnya 100.000 itu tadi kan atau gimana? Yang baju kaos sasirangan ini langsung jadi Pak. Jadi tinggal pewarnaan. Sama menjulujurnya, sama motif. Oke, sama menjulujurnya dan motifnya sekalian ya Bu ya. Iya. Oke, nah untuk kasarnya dari pelangi sasirangan apa sih Bu yang ditonjolkan mungkin? Kendalanya nih Pak, tidak bisa kreatif membuat motif sendiri. Jadi request orang yang pesan baru dibikinkan. Oke, baik. Berarti sebelum membuka usaha belum ada motif kreatifnya ya mungkin ya. Oke, baik. Nah, mungkin nanti akan ada evaluasi dari pelangi sasirangan ya Bu ya. Nah, itu pekerjaan berapa orang tadi Bu? 5 orang. 5 orang. Nah, itu terbagi dari penjulujuran gitu ya. Ada penjahitnya juga. Oke, nah itu menjahitnya dan menjulujurnya dari mana tuh Bu? Belajarnya? Menjulujurnya kan dari pelatihan juga Pak. Oh, penjahitnya? Penjahitnya sama? Menjahit seorang. Kalau kain. Oke. Nah itu menjahitnya dari mana belajarnya? Tidak ada penjahit Pak. Terus? Otodidak aja? Iya. Oke, baik teman-teman. Produk dari Ibu Rusdiana ya, dari pelangi sasirangan. Oke. Nah Bu, bisa dipromosikan tadi Bu, kalau mau order dari pelangi sasirangan di mana Bu? Kalau mau order, kontak person saya 0852 52 14 12 72. Nah, kalau mau lihat produk-produk Ibu bisa nggak di sosial media yang lain? Bisa di sosial media Facebook, Rusmah, dan Instagram Pelangi Sasirangan Kandang Lama. Nah itu teman-teman ya, kalau di Facebook Rusmah ya Bu namanya ya, Facebooknya. Dan kalau di IG tadi Pelangi Sasirangan Panjipatan. Iya. Itu Kandang Lama Pak. Kandangan Lama. Pelangi Sasirangan Kandang Lama. Kandangan Lama. Nah itu teman-teman, jika kalian ingin mengorder ya dari Pelangi Sasirangan, langsung aja tuh kepoin di sosial medianya di Facebook ya kan, ada juga di Instagram di situ, dan harganya masih terjangkau teman-teman, dari harga 100 sampai 110 ya Bu ya. Oke. Baik, kita ke Ibu Debbie Arisanti. Nah ini Bu, gimana nih peran Desna Karin untuk Ibu sendiri gimana nih?
Alhamdulillah sangat berperan sekali. Apalagi waktu masa pandemi kemarin ya. Iya. Ini masih masa pandemi tapi kita. Iya, ini kan agak berat yang kemarin. Yang kemarin itu agak berat. Ya untuk jahitan kurang. Jadi alhamdulillah sangat membantu sekali. Karena ikut jahit masker. Oh iya, dapat yang 500 tadi ya. Dapat. Alhamdulillah di situ ya teman-teman. Karena COVID ini bukan saja tidak menguntungkan kita, cuman pasti ada berkahnya tersendiri bagi kita ya Bu ya, dari mungkin dari mana saja ya Bu ya. Dari dinas terkait pun ada gitu ya. Penunjangnya itulah keuntungannya jika kita ini ikut di grupnya mungkin ya Bu, di grup IKM di Kabupaten Tanah Laut. Nah, jika kalian baru saja teman-teman ikut atau membuat usaha baru gitu ya Bu ya, langsung aja tuh ikut di grup IKM atau daftarkan di Disnakerin ya teman-teman ya. Karena jika kalian mungkin terdampak atau gimana ya Bu ya, bergerak usaha bisa di situ diinovasikan lagi ya Bu ya, dibantu lagi gimana pemasarannya, gimana apapun ya. Oke Bu, mungkin dalam sehari bisa memproduksi berapa sih Bu untuk Ibu Debbie Aisyah sendiri menjahit? Kalau menjahit baju bersama wanita, nah itu harganya tuh kan wanita ini agak banyak ya. Kan sesuai model juga, bentuknya, ukurannya, kerumitannya, kan sesuai request yang bikin. Jadi kalau misalnya kayak baju jubah, mulai harga dari 100.000. Nah itu bahan-bahannya atau Ibu sendiri ada nggak? Ada di situ juga nggak bahan-bahannya gitu Bu? Jadi kalau ingin lihat-lihat di situ, nah ini bahannya saya mau jahit seperti ini, gitu. Bisa? Ada nggak? Ada juga, tapi selama ini kebanyakan orang datang bawa sendiri. Kayak teman-teman dari Disnaker itu kan bawa, saya punya sasirangan minta bikinkan baju. Iya, kalau model-modelnya juga bisa lihat contoh-contoh baju saya sendiri, ada bawa sendiri contoh, ada juga. Ada juga ya. Iya. Oke, kebanyakan banyak yang bawa sendiri. Iya, kan kebanyakan tuh bawa sendiri. Nah, harganya berapa sih Bu dari model-model yang paling rumit mungkin sampai yang ke harganya untuk jasa Ibu sendiri menjahit? Kalau seperti permak-permak yang motong-motong sedikit kan mulai harga 10.000. Atau kadang cuma 5.000 aja boleh. Boleh aja ya. Kadang juga nggak usah, nggak apa-apa. Nggak usah, gratis ya. Oke. Silakan. Silakan aja. Oke, baik. Nah itu teman-teman. Mungkin dari segi ibunya dari bayar-bayarnya pun ada yang sampai gratis ya Bu ya. Kalau enggak itu tingkat kerumitan kerumitannya juga kan kita perhitungkan. Oke, baik. Karena di sini ibunya menjahit dan juga pastinya dibantu ya teman-teman ya. Dari Ibu Debbie Aisyah. Selain mungkin dari produk baju atau mungkin masker yang dibuat, ada lagi nggak sih Bu? Selama ini kan cuma bikin baju, celana, jubah, masker, tas-tas yang kecil-kecil itu. Ada juga kemarin bikin tas yang dari limbah. Nah, limbah. Iya, seperti bungkus sabun. Kan ada itu kemasan, sabun kemasan itu kan banyak. Ada banyak itu produknya. Nah, ya. Jadi kita bikin supaya cantik, gimana buat kita belanja ke pasar atau ke mall. Jadi kan sekarang sudah mengurangi limbah plastik. Tapi kan kita ibaratnya mendaur ulang. Iya. Baik. Mungkin ada collection ya, mendaur ulang kembali sampah-sampahnya. Iya, sampah-sampah yang bisa dipilah-pilah lah, bisa dimanfaatkan kembali. Oke, baik. Untuk kalau mau menjahit nih Bu ya, ke tempat Ibu di mana sih Bu? Alamat saya kan di belakang BLK, Jalan Mangga Besar. Dekat aja ya. Iya. Oke. Nah, untuk menjahit sendiri nih Bu, belajarnya dari mana tuh? Dulu saya ikut kursus di BLK. Berapa tahun? Itu tahun 2009. 2009 lama ya. Iya. Oke. Nah, mau mulai usaha ini Bu kapan nih Bu? Semenjak dari kursus langsung. Iya. Oke. Nah, itu respon masyarakat untuk usaha Ibu gimana nih Bu? Ya, alhamdulillah ada aja terus. Biarpun kemarin masa pandemi, alhamdulillah ada terus. Malah
ibaratnya kayak apa ya, maaf ya, tambahan order gitu nah. Banyak sekali ordernya ya Bu. Nah, ada nggak Bu sih tips untuk rekan dagang jika mereka ingin membuka usaha seperti itu, ada nggak tips-tipsnya? Tipsnya, jangan pantang menyerah. Waduh, mantap. Iya. Jangan pantang menyerah. Jangan pantang menyerah. Karena kalau dikritik orang jangan patah semangat. Wih, iya, maju terus. Maju terus iya. Ya. Harapan ke depan Ibu mungkin dari Ibu untuk produk-produk yang Ibu jahit, mungkin atau usaha Ibu yang Ibu rintis, kedepannya harapannya gimana Ibu? Mungkin untuk pemerintah. Ke pemerintah. Ya. Silakan. Yang pertama ya pengen punya butik sendiri. Oke. Pengen punya karyawan yang banyak. Oke. Mungkin itu kapan Ibu? Rencananya mungkin akan terlaksana. Mungkin tahun depan ya? Kayaknya mulai dah tahun depan. Oke. Sekarang alhamdulillah sudah juga ada yang ikut bantu-bantu di rumah. Alhamdulillah. Iya. Itu dia Bu ya? Iya. Oke. Nah untuk Ibu Rusdiana sendiri nih Bu, tips-tipsnya atau mungkin harapan ke depannya nih Bu, gimana nih Bu? Harapan ke depannya ingin dilatih lagi. Iya. Dari manapun yang ingin melatih, saya siap. Kami siap. Ada lagi tipsnya mungkin membuka usaha. Kalau dari Ibu sendiri gimana nih? Kan ini dari Pelangi Sasirangan. Nah, dari Ibu membuka usaha itu ada nggak tips-tipsnya gitu untuk rekan dengar? Percaya diri dulu atau mungkin ada niatan dulu gitu? Nggak ada Bu ya? Niat saya ingin punya gerai sasirangan sama kain sasirangan. Oke, baik. Nah, untuk Ibu Supatmi nih, gimana nih Bu tips-tipsnya jika mereka pendengar ini ingin membuka seperti usaha Ibu seperti jamu, minuman segar Mama Wulan ini seperti jahe komplit, kunyit asam. Nah, itu gimana nih Bu? Inginnya dikatakan Bu ya. Ingin bisa dituju di rumah gitu kalau bisa itu nggak terlalu merasa megah dan pengen juga sih kalau bisa berkembang yang terutama yang ini yang model instan berapa bulan itu Bu ini kalau semacam ini 3 bulan atau lebih bisa ya, dengan tanpa bahan pengawet karena kan dari tetes airnya dibikin sampai kering seperti ini alami jadi kan otomatis awet sendiri ya. Apalagi kalau tingkat kekeringannya lebih kering banget katanya yang sudah itu bisa setahunan. Iya. Kalau kayak gini 3 bulan masih bisa belum kedewasa. Oke baik Bu, harapan mungkin ke depan Bu untuk pemerintah untuk usaha Ibu sendiri gimana nih? Silakan Bu. Ya. Ingin bisa lebih berkembang lebih banyak terus ini pemasarannya juga ingin lebih luas ini kan ada sosialitas sudah dibuka ya sosialitas cuma jadi ini bisa ikut ya Bu ya sudah terdaftar cuma ini belum buka lagi karena belum yakin kalau ada kesalahan banyak belum bisa memenuhi jadi ini diam dulu ya cari itu dulu supaya bisa stop dulu kira-kira seperti apa. Ada nggak sih Bu niatan kayak saya seperti Ibu Debbie Arisarti nih memerlukan karyawan gitu? Oh iya, pengen juga sih nanti ya saya ke depannya. Kalau mau memperluas usaha pasti ada karyawan gitu ya. Iya. Ya kan? Iya. Betul nggak sih Bu? Betul kan Bu? Iya. Tapi saya ngucap seperti itu belum yakin. Tapi ya ada sih pengen juga gitu. Gak mungkin sih kalau agak tambah produk yang layak terus sendirian karena mungkin mampu tenaganya. Mampu ya Bu ya. Karena kebanyakan orderan tadi. Iya, ini misalnya. Oke baik.